Halo Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kembali lagi bersama saya Yohana Sylvia Rotosyalagan, guru SMP Kita Membangun Yadika. Hari ini kita akan kembali membahas aksi nyata topik 3 yang berjudul merumuskan pemahaman bermakna. Sebelum kita lanjutkan, mohon untuk mengklik tombol subscribe ya. Terima kasih. Pemahaman bermakna yaitu pemahaman yang diberikan kepada peserta didik terhadap manfaat pembelajaran serta tujuan materi ajar setelah mempelajari sebuah topik materi ajar atau topik tertentu. Dalam buku The Understanding Design, pemahaman bermakna membantu murid untuk membuat, mengenali, memverifikasi kesimpulan dalam proses pembelajaran sehingga menghasilkan pembelajaran yang efektif dan nyata bagi murid. Ada 8 langkah-langkah proses dalam merancang kegiatan pembelajaran bermakna. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, memilih tujuan pembelajaran dari alur pembelajaran yang sudah dirancang. Apakah tujuan pembelajaran kontekstual dengan lingkungan sekitar? Apakah tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan kebutuhan dan tahapan belajar peserta didik? Yang kedua, menganalisis situasi kelas. Siapa saja peserta didiknya? Sumber daya apa yang tersedia untuk proses pembelajaran? Siapa saja guru yang terlibat? Bagaimana proses komunikasi? Dan yang terakhir adalah bagaimana koordinasi dilaksanakan? Yang ketiga, asesmen untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Menyamakan persepsi antara guru untuk mengajar dengan materi yang sama, kriteria penilaian apa yang tepat. Kemudian, memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang asesmen. Yang keempat, menentukan strategi dan metode untuk mencapai tujuan. Pendekatan yang berorientasi tujuan, memberikan stimulus kepada peserta didik, dan memilih metode pengajaran yang tepat. Yang kelima, memilih dan menetapkan bahan ajar serta aktivitas pembelajaran. Berdiskusi bersama guru dengan level yang sama terkait kompetensi yang perlu diasah agar tercapainya tujuan pembelajaran. Berdiskusi dengan peserta didik terkait ide pokok materi dan hubungannya dengan situasi nyata. Keenam, sosialisasi target belajar dan menyepakati pembelajaran. Apa saja target yang ingin dicapai dan bagaimana cara supaya murid memahami target pembelajaran. Yang ketujuh, pelaksanaan pembelajaran untuk memonitoring kemajuan belajar. Guru memberikan umpan balik kepada peserta didik secara intensif. Guru juga perlu memahami keterampilan refleksi bagi peserta didik sehingga memahami hal yang sudah tercapai dan apa yang perlu dievaluasi. Yang kedelapan, refleksi untuk menetapkan tujuan belajar berikutnya berdasarkan hasil ketercapaian kompetensi. Guru melakukan proses evaluasi melalui kegiatan wawancara dari rekan kerja. Merumuskan pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik akan sangat menantang bagi siswa serta dapat menstimulus dan harus berkaitan dengan materi pembelajaran. Pertanyaan pemantik digunakan di awal pembelajaran dan bertujuan untuk membantu murid mencapai pemahaman bermakna. Pertanyaan pemantik dapat berubah satu pertanyaan mudah yang seharusnya bisa dijawab oleh murid. Demikianlah aksi nyata yang berjudul merumuskan pemahaman bermakna. Dan ini adalah beberapa dokumentasi yang saya ambil. Ternyata setelah saya menerapkannya, murid lebih senang, lebih tertantang untuk mengikuti pembelajaran. Sampai jumpa di aksi nyata selanjutnya.